Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, sedikit saya akan bahas laga saya yang kemarin malam ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut, dimana di laga kemarin di sini ada 5 prediksi yang saya rekomendasikan kemarin ya bosku, dan satu laga ini kita kena kalah ya bosku di laganya AS Roma ya bosku. Di sini harusnya kita lihat angka pasarannya ya bosku. Di sana kalau kita salah itu ada handicap seperempat ya bosku. Untuk laganya AS Roma harusnya saya lebih mikir sekelas AS Roma berhadapan dengan Torino itu ada handicap seperempat, harusnya lebih hati-hati ya bosku untuk laga kemarin malam. Harusnya ya bosku, kenapa di sini saya ambil AS Roma di laga kemarin, karena pilih saya juga AS Roma ini 50-50 juga ya bosku, bisa menang atau bisa tidak. Dan ternyata di sini AS Roma ditahan imbang sama Torino bermain di kandang ya bosku. Jadi sangat sayangkan banget satu match ini kita tumbang, dan satu build yang saya rekomendasikan kemarin itu kita kena loss 1 juga ya bosku. Jadi sangat disayangkan banget di sini kita kurang hoki di laga kemarin. Oke. Nah, dan ada 4 sisa laga lagi di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Untuk single bet boom di sini kita masih masuk ya bosku, dan di sini saya akan lanjut bakalan bahas laga saya yang pertama ya bosku. Jadi single bet boom kita ini beruntun, kita JP beruntun ya bosku, 3 kali beruntun. Dan kita lanjut aja bakalan bahas pertama ya bosku. Di sini ada 5 pertandingan, ini semua saya ambil dari liga-liga cacing ya bosku. Oke, dan di sini saya akan awali guys yang pertama ini dari Liga Turki, dimana sini ada tuan rumah Sakaryaspor ya bosku berhadapan dengan Sivasspor untuk laga nanti malam. Oke, di sini agak sulit kita lafalkan ya bosku. Nah, kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara ya bosku, Rizaspor ini yang lagi menempati peringkat 8 ya bosku, sedangkan Sivasspor yang berada di peringkat 11. Kalau kita lihat dalam 5 dekade atau 5 debut masing-masing dua klub ini, tuan rumah yang lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Di sini kita bisa lihat dalam 5 keseluruhan, tapi kalau kita lihat dari performa dia bermain di kandang ini, tuan rumah juga cukup agresif juga ya bosku. Produktivitas golnya ini kalau juga kita lihat untuk laga nanti malam, Sivasspor yang juga performanya juga lagi bagus untuk laga nanti malam. Saya rasa untuk laga nanti malam ini Sivasspor bisa aja mengantongi kemenangan ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara ya bosku, Sivasspor di sini kalau kita juga lihat cukup bagus ya bosku. Jadi kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal. Kalau menurut analisa saya, kemungkinan dua klub ini bisa mencetak gol satu sama lain. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya bosku. Kalau kita lihat di pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Rizaspor di handicap laga netral 0-0 atau gak bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya pergi ke Liga Belanda, di mana sini ada tuan rumah Jong Ajax yang menjamu Den Bosch untuk laga nanti malam. Nah, kalau kita lihat ya bosku, emang dari standing klasemen sementara di awal musim di sini Jong Ajax yang lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku, itu menempatkan posisinya berada di peringkat 10, sedangkan Den Bosch ini yang berada di peringkat 12. Tapi kalau kita lihat dari laga keseluruhan di sini, performa Jong Ajax dan Den Bosch ini sama-sama lagi berada di performa yang kurang bagus. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head, Jong Ajax ini lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Jong Ajax yang lagi ketinggalan cukup banyak poin ya bosku, apalagi dalam 3 dekade terakhir bermain di kandang, Jong Ajax ini lagi menelan kekalahan beruntun. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, Jong Ajax saya rasa bisa mengantongi kemenangan. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Jong Ajax di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 3 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga ya bosku. Di sini saya masih ada di Liga Belanda, di mana sini ada Jong Utrecht berhadapan dengan Maastricht untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dalam 5 dekade atau 5 laga terakhir yang dijalani oleh Jong Utrecht, di sini Jong Utrecht juga lagi berada di performa yang kurang bagus.
dalam 5 dekade ini dia menelan 5 kali kekalahan beruntun ya bosku. Kalau kita lihat dari laga head to head, Jong Utrecht sama Matrix ini performanya juga cukup seimbang kalau kita lihat dari laga head to head. Dan kalau juga kita lihat dari 5 laga terakhir, Jong Utrecht yang bermain di kandang ini juga lagi buruk ya bosku. Jadi entah kenapa sini Jong Utrecht lagi berada di performa yang kurang bagus. Dan kalau juga kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara, Matrix yang lagi konsisten performanya itu menempatkan dirinya atau klubnya berada di peringkat 3, sedangkan Jong Utrecht yang lagi berada di performa yang kurang bagus menempatkan posisinya di peringkat 20 atau peringkat terbawah. Oke. Nah, kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under ini mengarah ke laga nanti malam ini bakalan terjadi under goal ya bosku. Kemungkinan di sini bakalan terjadi under goal ini masih terbuka lebar kalau kita juga lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, paling enak laga ini ya bosku kita pegang tuan rumah ya bosku. Di sini saya rasa tuan rumah bakalan comeback performanya ya bosku, karena di sini dia harus mengantongi kemenangan. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap, bos-bosku bisa bermain di laga netral 0-0 pegang Jong Utrecht atau bisa bermain di under 3. Di sini saya lebih memfavoritkan bos-bosku untuk bermain di over under ya bosku. Oke. Tapi kembali juga ke feeling dan asa bos-bosku sendiri. Jika ada semen feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang keempat, di sini saya pergi ke Liga Inggris ya bosku. Oke, di sini ada tuan rumah Chelsea Sport berhadapan dengan Barnet. Oke. Kalau kita lihat emang dari 5 laga, atau kita lihat dari leg pertama itu dengan hasil imbang. Dan kalau kita lihat ya bosku di sini statistik untuk dua klub ini ya bosku dalam laga terakhirnya, di sini kita bisa lihat ya bosku. Oke, tadi kalau kita lihat ya bosku ini performanya juga cukup seimbang. Jadi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ini ya bosku, saya rasa untuk laga nanti malam ini Clemoson ini bakalan tampil beda ya bosku, karena di kandang ini dia bisa ditahan imbang, bisa menahan imbang Barnet ya bosku bermain di kandang. Tapi untuk laga nanti malam ini saya rasa Sport ini bisa mengantongi kemenangan ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Sport di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Santa Clara berhadapan dengan Estoril. Kalau kita lihat ya bosku dari segi line-up ini cukup berat juga bagi Estoril karena ada beberapa pemain yang bakalan absen. Dan kalau juga kita lihat dari standing kelas, nah sementara ya bosku Estoril yang berada di peringkat 12 sedangkan Santa Clara yang berada di peringkat 10. Santa Clara yang lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Di sini dia harus mengantongi kemenangan ya bosku. Kalau juga kita lihat di sini di dekade bermain di kandang ini dia hanya mengantongi 1 kali kemenangan. Kalau kita lihat dari laga keseluruhan, Santa Clara ini memang lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Begitupun dengan Estoril ya bosku. Di sini Estoril juga berada di performa yang kurang bagus. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, saya rasa untuk laga nanti malam ini Santa Clara bisa mengantongi kemenangan. Jadi bos-bosku bisa pegang Santa Clara di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan, ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip. Utamakan juga feeling dan asa bos-bosku seri. Jika ada asman feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.